Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, kembali juga kita berfirman Tuhan pada malam ini, pada khususnya umat Kristen dan Nasrani dimanapun berada, di YouTube kita, di channel Jurnal Polisi Online. Tolong di like, tolong di sharekan. Yang saya iman, saya kasih sepadan dengan saya dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita benar-benar menghadapi segala sesuatu yang terjadi saat ini, Tuhan inginkan bagi kita semua penguasaan diri. Tuhan inginkan sama kita penguasaan diri, sehingga kita diingatkan dengan firman kebenarannya. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, mari kita menundukkan diri. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus, kembali kami buat firman Tuhan, khotbah perkataanmu Bapa di YouTube, di channel ini. Barang siapa yang menonton firman Tuhan dimanapun berada, saudara-saudariku yang seiman, sekasih, sepadan, yang menyembah Yesus Kristus, yang kami percaya Allah kami yang luar biasa, dengan tangan-Mu Bapa terjadi bagi kami. Biarlah curahan Roh Kudus-Mu, curahan hikmat pengertian pengajaran daripada Allah terurah bagi kami. Mau juga Bapa yang menonton video ini dihikmati semua oleh naungan tangan Allah. Berkati kami semua, kami belajar dan berdoa. Bahkan negara ini Tuhan, pulihkan Bapa kembali semua yang seturut rencana dan kehendak daripada Allah bagi kami, yang akan memiliki kehidupan kami damai sejahtera di bumi maupun di sorga, di dalam negara kami ini. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya kami berdoa dan percaya, haleluya, amin. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus yang seiman sepadan, di mana firman ini malam ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua supaya belajar penguasaan diri. Menjelang kita lihat situasi saat ini, mungkin kita sudah mengetahui apa yang terjadi segala sesuatu di dalam bumi ini, saudara-saudariku. Firman Tuhan berkata, surat Yohanes yang kedua. Surat Yohanes yang kedua, berikutnya ialah panggilan dan pilihan Allah. 1 Petrus ayat 10. Selanjutnya sesuai dengan naungan Roh Kudus nantinya saudara-saudara kita belajar. Berikutnya adalah panggilan dan pilihan Allah. Ayat 10 berkata, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kita ulangi, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Apa pengertian panggilan dan pilihan Allah? Panggilan dan pilihan Allah yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada. Panggilan dan pilihan Allah yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu Allah yang kita sembah, Allah kita agungkan, Allah yang luar biasa, Allah yang memberikan kehidupan kita di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Firman ini mengingatkan kita semua supaya kita benar-benar datang kepada Tuhan. Maka dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Di mana kita orang Kristiani dan Nasrani dimanapun berada, yang termasuk perkataan firman ini, kita adalah panggilan Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Jangan hanya kita mengaku bahwa saya pengikut Yesus,
tetapi tidak pernah melakukan hal-hal pernyataan Allah melalui firman-Nya. Bagaimana Tuhan menganggap kita sebagai panggilannya dengan anak-anaknya sendiri? Kalau kita tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan, tidak pernah berdoa kepada Tuhan, tidak pernah belajar firman-Nya, tidak pernah menjadi pelaku firman Allah, dan tidak juga pernah melakukan hal prakteknya, kan tidak mungkin kita dibuat jadi anak-anak Allah sendiri. Tetapi malam ini firman-Nya berkata kepada kita, mari kita benar-benar kita diingatkan. Jadilah kita menjadi panggilan Allah, jadilah kita menjadi anak Allah, sesuai dengan pernyataan firman perkataan yang hidup sebagai benteng kehidupan kita. Maka kita belajar penguasaan diri. Pesan daripada Allah malam ini bagi kita semua umat Kristiani, kita diingatkan belajar penguasaan diri, dapat melakukan firman kebenaran Allah, sanggup berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur segala lawatan penyertaannya. Jadilah mampu menjadi prakteknya, supaya Tuhan Allah mempertahankan kita di kelak penghakimannya yang terakhir, pengadilan yang terakhir. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, janganlah kita hanya berkata saya pengikut Yesus, tapi melakukan hal pernyataan firman Allah tidak ada sama sekali kita ini. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan kita supaya menjadi panggilan dan anak Allah. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita dapat mengejar dan memperoleh di kelak penghakiman terakhir, yaitu menjadi penghuni surgawi tata kerajaannya, bukan menjadi penghuni neraka. Belajar saudaraku dalam firman kebenaran Allah, belajar mengucap syukur kepada Tuhan, belajar berdoa kepada Tuhan, datang beribadah di ibadah raya di gereja Anda dimanapun berada, sama seperti saya, datang belajar beribadah kebaktian malam dimanapun gereja Anda. Mari mengucap syukur kepada Tuhan, supaya kita dapat memperoleh keselamatan di kelak kemudian. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, jangan kita anggap hidup kita di bawah kolong langit, di atas bumi ini, kehidupan kita ada yang senang, terkadang ada susah, tapi banyak pergumulan, pengujian, pencobaan kita hadapi. Tidak seberapa sakitnya nanti di kelak penghakiman Tuhan Allah, kalau kita tidak mengerti di jalan kebenaran Tuhan, tidak sanggup melakukan pernyataan firman, kita menjadi penghuni neraka. Lebih sakit di sana saudara-saudariku, menurut firman Allah. Jadi kalau kita menjadi penghuni surgawi kehidupan 1000 tahun, tapi kalau kita menjadi penghuni neraka, lebih sakit lagi di sana saudara-saudariku. Mana yang Anda pilih? Oleh sebab itu kita pilih di waktu hidup kita datang belajar di dalam kebenaran Tuhan, walaupun secara pelan-pelan, tidak bisa secara spontan. Sebab Roh Kudus daripada Allah selalu menaungi kita yang ada di tubuh kita. Maka kita belajar dalam firman Allah, berdoa, undang Roh Kudus terlebih dahulu, baru undang roh hikmat, pengertian kuasa daripada Allah untuk menghikmati kita dan mengajari kita supaya kita sanggup mengikuti panggilan Allah dan menjadi anak Allah, melakukan di dalam roh dan kebenaran firman perkataan yang hidup, menjadi benteng segala kehidupan kita. Sewaktu hidup kita diberikan Tuhan kesempatan datang belajar dalam kebenaran Allah, mari saudara-saudariku belajar penguasaan diri. Hati-hati, yang kita hadapi sekarang bujuk rayuan kegelapan, tipu muslihat iblis. Terkadang gak kita sadari kita ditipu. Kita ditipu.
Padahal rencana tujuan mereka memisahkan kita dari jalan kebenaran Tuhan Allah, yang akan membawa maut kematian oleh karena dosa. Jangan kita, saudara-saudariku, aku pengikut Yesus Kristus, tetapi melakukan dalam pernyataan firman Allah tidak ada. Maka kita belajar dalam firman kebenaran, maupun sudah mengenal kebenaran Allah dan juga maupun belajar firman kebenaran Tuhan. Mari kita menjaga penguasaan diri. Kuasai diri kita. Kita hindari kuasa-kuasa kejahatan. Mari kita belajar dalam kebenaran Allah, supaya Tuhan kuatkan kita menghadapi bujuk rayuan kegelapan iblis yang manipulatif jiwa dan pemikiran kita. Supaya kita tetap menjadi anak Allah, panggilan Allah, yang akan memperoleh keselamatan di kelak kemudian dalam penghakimannya, menjadi penghuni surgawi, bukan menjadi penghuni neraka, saudara-saudariku. Ini firman Tuhan berkata. Menurut firman ini, panggilan dan pilihan Allah. Panggilan dan pilihan Allah yang dikatakan umat Kristiani dan Nasrani dimanapun menurut firman ini. Jadi mari kita belajar mempertahankan. Mari penguasaan diri. Mari kita hindari berbagai kejahatan, mengejar harta duniawi yang tidak seturut rencana daripada Allah. Mari kita hindari hawa nafsu kedagingan yang tidak seturut dengan Allah. Harta duniawi ini terkadang kita lalai lupa oleh karena harta duniawi, tidak pernah mengingat Tuhan dan tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Di sini rencana daripada Allah atas berkat Tuhan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diingatkan supaya kita belajar penguasaan diri, tidak jatuh dalam hawa nafsu kedagingan. Kalau kita katakan hawa nafsu kedagingan, mungkin kita sama-sama semua sudah mengerti. Kalau kita melihat di akhir ini, saudara-saudariku, secara kasat mata, secara media sosial, apa yang terjadi? Jangan sampai jatuh ke arah ke sana kita, saudara-saudariku. Mari belajar. Sekalipun sudah keterlanjuran ada dosa yang sudah terlanjur hadapan Tuhan, mari menundukkan diri kepada Tuhan. Mari bersempuh kepada Tuhan. Mari mengaku kepada Tuhan. Tapi jangan diulangi. Banyaknya dosa di mana pada zaman nenek moyang kita dahulu, kawin mengawinkan yang tidak seturut Tuhan. Karena hawa nafsu kedagingan. Padahal Tuhan mempersatukan perempuan dengan laki-laki atas kehendak rencana Tuhan, supaya menjadi satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Di luar itu, kejahatan yang dikatakan dalam firman Allah merupakan perzinahan. Mari kita hindari saat ini, saudara-saudara. Hati-hati. Ini tipu daya iblis, tipu muslihat iblis yang menjerumuskan kita ke jurang maut kematian oleh karena dosa, menjadi penghuni neraka. Karena kadang mengejar harta duniawi. Tuhan Allah Yesus Kristus memesan kepada kita, pada umat Kristiani manapun berada, mari belajar penguasaan diri. Supaya kita tetap menjadi panggilan Allah, menjadi anak Allah. Apakah mungkin kita menjadi panggilan Allah, anak Allah, kalau tidak melakukan pernyataannya, yaitu firman kebenarannya? Oleh sebab itu Tuhan Allah berkata kepada kita, mari kita belajar penguasaan diri. Karena kenapa? Tuhan kan memberikan berkat kepada kita. Diberikan makan. Kadang diberkati luar biasa berkat. Mari berkat itu
datang kepada Tuhan, berikan berkat itu kepada Tuhan, supaya kita ada naungan tangan Allah yang menjamah kita dan menyelimuti kita. Firman Allah berkata, memesankan kepada kita menjelang hari-hari terakhir ini, hindari nafsu kedagingan yang tidak seturut rencana daripada Allah, yang dikatakan bahasa dalam firman Allah perzinahan. Ini mari kita hindari, saudaraku. Oleh sebab itu Tuhan Allah, belajarlah dalam firman-Ku, berdoalah, aku akan mengutus hikmat kepadamu, menguatkan kamu, sebab Roh Kudus sudah ada di tubuhmu, kata Tuhan. Tubuh kita ini adalah baik daripada Allah. Mari belajar saudara-saudara kepada Tuhan. Mari hindari kejahatan, hindari nafsu kedagingan. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, malam ini kita ingatkan, jadilah kita menjadi panggilan Allah dan anak-anak Allah. Mari mempertahankan iman, saudara-saudara. Memang tidak mudah, karena bujuk rayuan kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihatnya yang ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran Tuhan, yang akan membawa ke jurang maut, kematian oleh karena dosa. Maka sewaktu hidup kita, saudara-saudariku, belajar kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menyelimuti kita, memagari kita. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, dikatakan tadi itu ayat 10, ayat 9, ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kerajaan kekal itu apa, saudara-saudara? Surgawi. Dengan adanya nanti di kelak kemudian, kelak penghakiman, pengadilan terakhir oleh daripada Tuhan Allah Yesus Kristus. Tuhan Allah berkata dalam firman-Nya, kita akan diberikan karunia supaya kita dapat mengejar kekekalan kerajaan Allah, bukan menjadi penghuni neraka. Sebab itu Tuhan Allah mengingatkan kita melalui firman-Nya menjelang hari-hari terakhir ini. Yang seiman, sekasih, sepadan, dan yang percaya kepada Yesus Kristus bersama saya, kita sama-sama belajar mencermati firman kebenaran Allah, supaya kita benar-benar bukan hanya pendengar firman Tuhan, berusahalah pelaku firman Allah, sangguplah melakukan hal praktiknya. Pelaku firman Allah sanggup melakukan praktiknya, pengertiannya ialah belajar firman kebenaran Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur segala berkatnya, lawatan penyertaannya, belajar datang beribadah raya, kebaktian malam, mendengar firman kebenaran Allah yang ditampilkan oleh hamba-hamba dan pelayan Allah di organisasi gereja Anda dimanapun saudara-saudariku berada bersama saya. Mari belajar, saudaraku, mari mengejar kekekalan. Sebab Tuhan Allah berkata ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kerajaan kekal itu apa, saudara-saudari? Surgawi. Jangan kita salah, saudaraku. Di bumi ini kita hidup susah senangnya ada. Tapi kalau tidak kita mengenal kebenaran Allah dalam hidup kita, lebih susah lagi di kelak penghakiman Tuhan yang terakhir, yaitu neraka nanti. Oleh sebab itu mari belajar. Belajar kita mengejar firman kebenaran Allah, melangkah demi melangkah. Percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, yang sudah Tuhan curahkan untuk mendewasakan kita, mengajari kita, membagari kita dari bujuk rayuan kegelapan,
sehingga sanggup kita penguasaan diri, menghindari hawa nafsu kedagingan, dan mencari harta dunia yang tidak sesuai kehendak rencana daripada Allah. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, khotbah ini saya buat di YouTube tidak ada kepentingan pribadi saya, melainkan kepentingan bersama supaya dapat kita capai kerajaan kekal selama-lamanya. Hindari hawa nafsu kedagingan yang tidak seturut daripada Allah. Belajar saudara-saudariku, supaya tidak jatuh dalam kenajisan, dalam kekelaman, supaya Tuhan tetap menguatkan kita menjadi panggilannya, menjadi anak Allah yang akan mendapatkan kekal kerajaan selama-lamanya, kerajaan Yesus Kristus. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari belajar penguasaan diri. Mari belajar menghindari pelan demi pelan. Mari datang kepada Tuhan apapun dosa yang sudah terlanjur kita lakukan di hadapan Tuhan tanpa kita sadari. Mari kita menundukkan diri kepada Tuhan benar-benar, jangan mendua hati, supaya Tuhan memberikan pengampunan. Tapi jangan diulangi lagi kedua kali. Tapi belajar. Memang benar, di saat kita datang kepada Tuhan, begitu cepatnya kuasa kegelapan yang ingin memangsai kita. Itu sejalan. Oleh sebab itu Tuhan Allah mengutus Roh Kudus kepada kita, jiwa dan pemikiran dan tubuh kita, supaya mampu kita bertahan menghadapi bujuk rayuan kegelapan yang ingin memisahkan kita dalam kematian, ke jurang maut, kematian oleh karena dosa. Sebab itu mari kita percaya dan nomor Roh Kudus menguatkan kita. Tarik menarik ini saudara-saudara. Tetapi kita percaya dengan firman kebenaran Allah. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil, bagi Tuhan tiada tidak mungkin. Dan kita percaya mujizat keajaibannya yang menguatkan kita dalam kehidupan kita selagi masih kita bernapas di bawah kolong langit dan di atas bumi, dengan seturut Allah, kehendak Allah, rencana Allah bagi kita semua. Karena kita wajib menghadap tata panggilan Tuhan. Hendaklah kita datang menghadap kepada Tuhan atas panggilannya selama hidup kita di jalan kebenaran daripada Allah, supaya kita dapat nanti diselamatkan di kelak penghakiman. Ada kasih pengampunan daripada Tuhan atas segala noda dan dosa kita. Bagaimana pula dalam kematian kita dipanggil Tuhan, tidak pernah ikut kebenaran Allah. Mau jadi bapa kita nanti di sana, jadi penghuni neraka. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, belajar kita saudaraku dalam kebersamaan dalam Tuhan. Percaya Roh Kudus. Dunia itu bukan tidak kita butuhkan, kita butuhkan. Karena kita mengejar berkat Tuhan. Kalau enggak diberkati Tuhan, kita bagaimana cara kita makan? Dan bagaimana cara kita datang kepada Tuhan? Tetapi carilah harta duniai dengan berkat Tuhan. Dan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mari kita belajar penguasaan diri. Mari kita belajar menghindari nafsu kedagingan. Milikilah harta yang kita miliki oleh kehendak Tuhan. Kalau kita melihat di mana pada zaman nenek moyang kita dahulu, kawin mengawinkan yang tidak seturut Allah. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita penguasaan diri. Apalagi kita sudah mengenal kebenaran Tuhan. Apalagi kita sudah ada tabisan Roh Kudus. Apalagi Tuhan sudah menguatkan kita melakukan hal sedemikian terjadi. Kemungkinan besar Tuhan tidak mengampuni lagi. Bahkan tidak Tuhan mengampuni lagi menurut saya. Karena masih banyak mau Tuhan bagusi lagi manusia umat-umatnya di bumi ini yang belum mengenal sebenarnya kebenaran firman Allah. Apalagi kita berposisi di naungan Kristen. Tuhan mencari orang-orang supaya datang kepadanya, supaya mengenal kebenarannya, supaya dapat diselamatkan di kelak kemudian
Apalagi kita sudah mengenal kebenaran Tuhan. Apalagi kita sudah menerima baptisan Roh Kudus, tabisan Roh Kudus. Mari belajar, mari kuat. Mari belajar penguasaan diri, saudaraku. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Firman ini untuk kepentingan kita bersama semua. Untuk mengejar di kelak penghakiman oleh Allah Bapa Surgawi yang terakhir. Mari kita berusaha menjadi memperoleh ruang takhta kerajaan surgawi oleh Yesus Kristus. Mari kita jaga itu supaya kita benar memperoleh kerajaan itu. Supaya kita tidak terjerumus ke api neraka yang Tuhan janjikan sesuai dengan firman-Nya, yang kehidupan tersiksa selama-lamanya. Lebih sakit lagi di sana, saudara-saudariku, daripada di bumi yang kita rasakan ini. Saya bukan menakut-nakuti, memang itu kata firman Tuhan. Mungkin Anda, saudara-saudariku, pasti mengerti hal itu. Kita hanya belajar bersama mencermati. Diingatkan kita bersama supaya Tuhan dapat mengaruniai kita, memberkati kita, menyertai kita. Dapat kita peroleh kerajaan Allah yang selama-lamanya seturut rencana daripada Allah. Inilah malam ini kok kita buat, saudara-saudariku, singkat padat firman ini. Mari kita cermati, kita matangi, kita dalami. Mari kita belajar bersama. Saya buat firman ini bukan hanya memerintahkan dan mengingatkan, bahkan saya sendiri pun melakukan di dalam kehidupanku kepada Tuhan. Belajar mendoakan sesama, belajar berdua syafaat. Tuhan berkata, saling menopang doalah kamu, saling menguatkanlah kamu, saling mengisilah dalam iman, saling mengingatkanlah, supaya dapat Tuhan selamatkan semua. Sebab Tuhan Allah Yesus Kristus tidak menginginkan umat-umatnya itu jatuh dalam api neraka. Tuhan Yesus tidak menginginkan umat-umatnya jatuh dalam api neraka, jatuh dalam dosa. Tuhan inginkan bagaimana umat-umatnya percaya kepada Dia akan diselamatkan. Mari sepadu hati. Mari belajar dengan kebenaran. Mari merendah hati kepada Tuhan. Bersempuh di hadapan Tuhan, berdoa. Mengucap syukur segala lawatan penyertaan atas segala berkat-Nya. Program Tuhan menjelang hari-hari ini, terakhir ini, Dia ingatkan kita penguasaan diri menghadapi dari berbagai kejahatan. Mari lebih belajar menghindari kejahatan. Secara spontanisasi tidak bisa. Ada proses. Tuhan proses kita itu. Diproses kita terus. Tapi tidak dibiarkan. Ditolong. Semakin kita belajar kepada firman kebenaran Allah, semakin kita rajin berdua, proses tinggi, proses. Kita diproses habis-habisan. Mana tahu saudara-saudariku sudah terjamah. Kalau ada proses Tuhan, jangan kaget. Karena firman Allah berkata, tidak kuberikan beban yang tidak bisa kau bebani. Aku akan menolongmu. Itu janji Tuhan kepada kita. Itu pemateraian Allah kepada kita. Pernyataan Tuhan itu kepada kita. Umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Inilah saudara-saudariku malam ini. Kok kita buat? Kalau ada berlebihan kata, mohon maaf karena kita belajar bersama. Anda dengan saya sama-sama belajar. Tapi kita percaya ada naungan Roh Kudus. Ada roh hikmat, pengertian, pengajaran dengan kelemah lembutan. Naungan tangan Allah sendiri, yaitu Allah sendiri. Yang mengaruniakan kita menjadi mengerti di dalam kebenaran Allah. Dapat pelaku firman Allah, sanggup juga menjadi melakukan hal prakteknya. Mari semua yang seiman, sekasih, sepadan. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, atas segala penyertaan tangan-Mu. Jadikanlah kami menjadi penghuni daripada surgawi Allah. Jadikanlah kami menjadi panggilan Allah. Jadikanlah kami menjadi anak Allah. Kami belajar Bapa, demi belajar
mengejar keselamatan atas seturut dan kehendak rencana Allah sendiri melalui naungan Roh Kudus-Mu, oleh ilahi-Mu, keajaiban-Mu, mujizat-Mu, roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Yesus Kristus menghikmati kami semua. Berkati kami semua Bapa. Kami berdua dan percaya belajar firman-Mu. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin. Tolong di like, tolong di sharekan. Yang seiman, sepadan, sekasih, yang menyembah Yesus Kristus, Bapa kita Surgawi, Maha Agung dan Maha Kudus. Terima kasih saudaraku. Haleluya, haleluya. Amin.